Teman-teman yang sudah memilih hanya satu ayat, tapi kita baca secara keseluruhan. Judul lembaga Alkitab, Kekudusan dan Kasih, persaudaraan. Dari ayat 13, 14 dan ayat yang ke-17. Kita sebagai orang Kristen yang sudah menebus hidup kita dari kuasa dosa, Allah mengutus anaknya datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan hidup kita. Melalui penderitaan, pengorbanan yang dia lakukan, yang tidak berdosa menjadi berdosa. Kenapa Tuhan Yesus tidak lahir sebuah fasilitas rumah yang mewah, tempat yang paling enak, tetapi dia harus memilih lahir tempat tidur kandang binatang, lalu dibaringkan tempat makanan binatang. Mengapa dia harus lahir tempat seperti itu? Menurut teman-teman, kenapa dia tidak lahir fasilitas rumah yang mewah, tetapi dia harus memilih tempat yang paling hina? Tempat itu adalah dosa kita. Tempat itu adalah dosa kita. Dia datang dan menyelamatkan hidup kita. Kita sebagai orang Kristen, dari ayat 13, 14 dan 17, taruh harapan kepada Kristus dan taat, karena akan bertanggung jawab pengadilan yang terakhir sesuai perbuatan masing-masing selama hidup di dunia. Selama kita hidup di dunia, baik itu perbuatan baik, perbuatan tidak baik, pengadilan terakhir kita akan bertanggung jawab, dan pengadilan yang adil yang akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan sesuai perbuatan kita lakukan selama kita hidup di muka bumi. Perbuatan baik yang dia lakukan akan bertanggung jawab. Perbuatan yang jahat yang akan lakukan, dia juga akan bertanggung jawab. Pengadilan yang paling terakhir sesuai perbuatan masing-masing. Kita hidup enak, tetapi bertanggung jawab ke depan akan bertanggung masing-masing. Tidak mengatasnamakan, tetapi bertanggung jawab di hadapan Tuhan masing-masing. Pengadilan yang terakhir. Dan Tuhan juga mengadili sesuai perbuatan masing-masing. Perbuatan yang dia baik, dia bertanggung jawab, dan diadili juga sesuai perbuatan. Ini perbuatan yang adil. Berbeda dengan perbuatan yang kita ada di muka bumi, pengadilan kejaksaan yang mereka lakukan. Mereka yang mengerti hukum, mereka yang tahu harus aturan, tetapi mereka dibayar dengan uang, disokong dengan uang, tutup mulut mereka, sehingga hal yang benar, yang harus dibenarkan, yang harus meluruskan, tetapi yang benar dipersalahkan, dan yang tidak benar dibenarkan. Ini pengadilan di dunia. Saya harap teman-teman yang mulia, bagian hukum, kalau ke depan kerja di kejaksaan atau pengadilan harus kerja dengan adil, kerja yang benar, diadili sesuai perbuatan yang benar, yang harus dibenarkan, tetapi ditutup dengan uang. Hal yang benar dipersalahkan. Ke depan juga Tuhan yang akan diadili di akhirat, akan bertanggung jawab masing-masing. Sebab itu siapkanlah akal budi, waspadalah dan letakkanlah pengharapan seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada pada waktu penyataan Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu.
pada waktu kebodohan. Sebagai orang Kristen yang sudah menebus seluruh hidup, seluruh perbuatan menyerahkan kepada Tuhan, lalu taat, tunduk kepada Kristus. Sudah tahu kebenaran, sudah mengerti kebenaran, tetapi dia lakukan hal kejahatan. Yang benar dipersalahkan adalah dia kontrak kerja dengan setan. Yohanes 8 ayat 44. Dia punya bapa adalah iblis. Di dalam dia tidak ada yang kebenaran, sehingga dia lakukan sesuai perbuatan, keinginan, kehendak dia sendiri. Tetapi setiap orang percaya kepada Kristus, hal yang benar, bicara kebenaran. Kalau kita sebagai orang Kristen mengaku Kristen, tetapi kerjanya tidak benar, kerja tidak benar, itu adalah kontrak kerja dengan setan. Di dalam hidup dia tidak benar, di dalam hidup dia tidak ada yang benar, sehingga dia melakukan, memutuskan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang merugikan orang, hal-hal yang merugikan orang lain, membuat orang menangis, membuat orang kecewa, membuat orang menderita, karena sudah kontrak kerja dengan setan. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita sebagai percaya mengandalkan Tuhan adalah penting untuk melakukan segala sesuatu. Itu dari ayat 13, 14, dan 17. Ayat 15, 16, 18, 19, 20. Hidup disiplin dalam kebenaran, karena Kristus sudah menebus hidup kita dari kuasa dosa. Karena dia mau semua manusia harus masuk di surga. Allah mau kita semua harus masuk di surga. Allah tidak mau satu manusia yang harus masuk di neraka, tapi Allah mau kita semua harus masuk di surga. Sehingga Allah mengutus anak satu-satunya yang tunggal, yaitu Kristus, datang ke dalam dunia menyelamatkan semua orang. Tidak memandang suku bahasa, tetapi dia menyelamatkan semua orang. Yohanes 3 ayat yang ke-6 adalah visi Allah, semua orang harus masuk di surga. Visi Allah adalah semua orang harus masuk di surga. Sehingga Allah mengutus harus anak yang menyelamatkan, harus anak yang menebus hidup kita. Sehingga Kristus adalah anak Allah, datang dan menyelamatkan hidup kita. Yohanes 14 ayat 6. Siapa yang hafal? Kalau baca tidak tanpa teks. Pernah baca tidak? Aku jalan kebenaran, hidup. Tidak ada seorang datang kepada Bapa kalau jadi mau masuk di surga jalan satu-satunya harus melalui Yesus. Tidak ada lewat lain. Tidak ada yang lewat belakang. Yesus juga pernah berkata, Yohanes 10:9, akulah pintu. Jadi antara pintu dan jalan ini hanya Yesus, tidak ada jalan lain. Tidak ada yang lewat pagar masuk. Tidak ada yang pintu lewat belakang. Tapi mau masuk satu-satunya harus melalui Yesus. Tidak ada yang main sokong. Tidak ada yang pilih kedua ini nanti mau masuk di semua, nanti mau masuk. Tidak. Tidak seperti itu masuk di surga. Sistem pemerintahan sekarang boleh. Gubernur orang lain pimpin, semua kepala bagian orang lain yang masuk. Jauh orang jadi yang pimpin sekarang orang ini semua masuk. Jadi mau juga sama, lari juga sama. Saya harap mahasiswa yang ada
Senior sekarang pimpin kerajaan seperti sistem kerajaan yang mereka pimpin, jangan seperti itu. Itu senior sudah pimpin cara yang paling tidak baik. Mereka digunakan, mereka pandai adalah seperti kerajaan, pilih keluarga suku. Itu cara yang paling tidak baik. Ke depan kalau kalian pimpin, harus mengasihi semua orang. Masuk di surga tidak seperti itu, adalah urusan masing-masing. Sehingga Kristus datang menebus semua orang, menyelamatkan semua orang, supaya semua orang harus masuk di surga. Semua orang harus masuk di surga. Allah tidak mau satu jiwa yang harus masuk di neraka, dan Allah mau semua orang harus masuk di surga, sehingga Dia menyelamatkan semua orang. Yesus datang untuk semua orang, menderita untuk semua orang, mati untuk semua orang, supaya semua orang harus masuk di surga. Dosa kita, penyakit kita diangkat oleh Kristus. Dia memilih tempat yang paling hina untuk lahir di situ. Kenapa Dia tidak lahir tempat yang fasilitas lengkap, tempat yang paling hina? Apakah anak-anak kita bisa lahir di situ? Tidak. Tempat makanan binatang bisa tidak? Tidak bisa. Tetapi Kristus datang, Dia lahir tempat yang paling. Itu adalah dosa penyakit kita, membersihkan hidup kita. Kita ada di dalam dosa, supaya Dia mau kita harus selamat. Dosa penyakit kita, kelakuan kita yang tidak baik sudah menebus dari dosa. Allah sudah menebus hidup kita. Mari hidup kita jadikan bersama hidup adalah baik, karena Allah sudah memilih hidup kita. Seperti seorang suami istri, mereka bernikah, pihak laki-laki bayar mas kawin sama perempuan. Kalau pihak laki-laki dia bayar mas kawin, laki-laki lain tidak boleh ganggu. Perempuan seumur hidup, dari hidung kaki sampai rambut miliknya adalah suami. Demikian juga Kristus, Dia sudah mati, menderita, Dia sudah memberi hidup. Hidup kita adalah miliknya, adalah kepada Kristus. Sehingga saya biasa katakan, tubuhmu jangan jadikan barang mainan. Tubuh jangan jadikan barang mainan. Tuhan sudah diciptakan bagus, tetapi diatur bikin gerakan tampan, hati-hati. Ke depan akan bertanggung jawab pengadilan terakhir. Allah sudah diciptakan, tapi sesudah jatuh datang menyelamatkan, tetapi tidak mau dihargai karya Tuhan. Hati-hati ke depan pengadilan terakhir Tuhan yang akan jadi. 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Ada yang pernah hafal? Kamu sudah dibeli harga yang telah lunas dibayar. Muliakan Allah seluruh tubuh. Paulus mengajar orang-orang yang ada di Korintus, seluruh hidup kamu sudah dibeli oleh Kristus. Orang-orang Korintus hidup tidak sesuai kebenaran, moralitas mereka rusak, seks bebas, kawin luar, hidup dalam penyembahan. Sehingga Paulus mengajak orang-orang yang ada di sana, kamu sudah dibeli hidup kamu dengan Kristus. Kristus datang, sudah menebus hidup kita, dan sudah membeli dari kuasa dosa kita. Tubuh kita jadikan persembahan. Persembahan yang kita bawa di gereja, kalau kita diri sendiri tidak beres, persembahan walaupun rajin gereja, tetapi Tuhan tidak diperhitungkan. Dari ayat yang ke-15, 16, 17 sampai 20. Hidup disiplin dalam kebenaran. Kita sendiri sudah beres, sudah diatur baik,
menjadi pemimpin, menjadi pengarah, menjadi penasihat, membawa orang kepada kebenaran. Tetapi kalau kita diri sendiri tidak beres, diri kita sendiri tidak diatur baik, selalu mabuk, ini sangat sulit. Kita orang Papua ini, kita mengaku Kristen, setiap Natal itu mabuk. Aduh. Berarti teman-teman yang selalu hidup dengan cap tikus, jatuh bangun dengan cap tikus. Orang tua mengutus kamu bukan bermabuk. Gereja mengutus kamu untuk mabuk. Pemerintah mengutus kamu untuk mabuk. Mereka mengutus untuk menyelesaikan pendidikan, tetapi selalu mabuk. Pengucapan syukur juga mabuk, Natal juga mabuk, acara kecil besar mabuk. Aduh. Kembali yang cuma di atas saja orang mabuk baru masuk, anggota sendiri. Itu manusia yang paling kurang ajar. Manusia yang tidak benar. Tidak apa, hidup sudah bosan, silakan jalan. Kalau sudah mau hidup lama, bertobat. Tapi kalau sudah tidak mau hidup lama, hidup sudah bosan, anugerah kematian pintu 24 jam buka. Jadi silakan, siapa mau pergi di luar silakan. Pintu keselamatan juga 24 jam buka. Suka mau hidup lama, bertobat kepada Kristus. Tetapi hidup sudah bosan, pergi dalam kuburan di luar, silakan pergi. 24 jam buka kok, tidak ada yang larang. 24 jam buka pintu. Siapa yang pergi di luar, silakan. Tidak. Natal mabuk, acara kecil besar mabuk. Ini penting. Kalau kita sendiri tidak diatur baik, sulit untuk memimpin, sulit untuk mengarahkan, mengajar orang, sama-sama mata buta masuk di jurang. Tetapi diri sendiri kita sudah beres kalau mengatur orang lain. Yesus pernah berkata, baut yang ada di mata kamu harus kasih keluar, lalu menegur kepada orang lain. Artinya hidup sudah dibersihkan dulu, hidup diatur baik dulu, hidup yang benar dulu, baru menegur kepada orang lain. Itu yang dimaksud Yesus berkata, balok yang ada di mata kamu harus kasih keluar dulu, dibersihkan dulu, baru menegur kepada orang lain. Ayat 22. Tuhan Yesus memberi teladan cara mengasihi sesama. Kristus memberi contoh yang baik, teladan yang baik yang dia lakukan setelah dia datang ke dalam dunia menjadi manusia. Allah mengasihi sehingga Allah mengutus anak, yaitu Kristus, datang ke dalam dunia. Sebelum dunia dijadikan, Kristus sudah ada bersama-sama dengan Bapa. Tapi sesudah jatuh ke dalam dosa, Allah harus mengutus anaknya ke dalam dunia untuk mau menyelamatkan hidup. Teman-teman kalau baca Matius sampai Yohanes, Tuhan Yesus pernah berkata, aku Allah tidak. Dari Matius sampai Yohanes, Yesus pernah mulut sendiri, aku Allah yang datang, aku Allah, pernah tidak? Ya? Tidak. Yesus pernah berkata itu? Aku Allah, pernah tidak? Tidak. Yesus tidak pernah berkata aku Allah, tidak pernah, satu kalimat pun. Tapi Yesus menunjuk Allah adalah Bapakku. Dan Yesus
menunjuk diri sendiri, aku adalah anak. Yang mengutus, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama, berarti Kristus sudah bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, berarti antara anak dan Bapa. Firman adalah Kristus, Allah adalah Bapa. Sesudah jatuh ke dalam dosa, firman yang ada di dalam diri Allah mengutus ke dalam dunia untuk menyelamatkan hidup kita. Allah sudah menebus hidup kita karena Dia sudah mengasihi. Dia mau semua harus masuk surga. Dia datang. Mari teman-teman, setiap Natal kita kerja keras, tetapi tidak ada satu orang yang bertobat. Percuma teman-teman kerja juga setengah mati, tetapi percuma kalau tidak ada satu orang yang bertobat. Secara fisik dan non fisik kerja setengah mati, tetapi tidak ada satu orang yang bertobat. Berarti teman-teman yang sudah kerja setengah mati tidak ada hasilnya. Hasilnya bukan kita sebentar akan makan daging babi, tidak. Hasilnya adalah harus satu orang yang bertobat kepada Kristus. Itu penting. Tetapi kalau tidak ada satu orang yang bertobat, teman-teman kerja setengah mati, uang yang banyak yang dikumpulkan, berarti tidak ada gunanya, tidak ada hasil. Kita hanya makan di perut saja, tetapi tidak ada satu orang bertobat. Allah mengasihi, datang ke dalam dunia dan memberi teladan yang baik, dan Dia mempersatukan hidup kita dari musuh menjadi yang baik. Iblis sudah membuat kesimpulan, tetapi Kristus mempersatukan, menghubungkan dengan baik. Yesus sudah mempersatukan itu untuk kita hidup memuliakan Tuhan. Kita tidak akan hidup selamanya. Dua ayat terakhir yang kita baca, seperti bunga, demikian hidup kita seperti bunga. Kita tidak akan hidup selamanya. Napas kita sementara, energi yang kita pakai, tiba-tiba kalau pemiliknya ditarik bagaimana? Suruh kembalikan bisa tidak? Tidak bisa. Kesempatan yang kita bernapas, kesempatan yang kita hidup, kesempatan energi yang kita masih kuat mencari Tuhan adalah hal penting, karena kita tidak akan hidup selamanya. Kristus datang menyelamatkan hidup kita supaya Dia mau kita semua selamat. Allah mengasihi semua orang supaya semua orang harus masuk di surga, memiliki hidup yang kekal. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Suaraku terbatas, kata-kata yang saya harus bicara tapi tidak sempat sampaikan. Engkau Guru yang agung, memberi pengertian kepada kami untuk kami mengerti. Terima kasih Tuhan, suaraku sudah berhenti, tetapi Tuhan Engkau tetap mengajar kepada kami. Terima kasih Tuhan. Teman-teman yang seharusnya ikut sama-sama tetapi mereka tidak hadir, dan Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami. Kami yang hadir ini seluruh hidup kami menyerahkan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus juru selamat kami. Amin.